Halo semuanya, selamat datang di channel Ruang Film. Kali ini saya akan membahas film inspiratif, sebuah kisah nyata tentang persahabatan antara seorang manusia dan seekor kucing. Film ini diangkat dari sebuah buku bestseller yang berjudul A Street Cat Named Bob. Buku itu berkisah tentang kehidupan seorang pria jalanan yang juga pecandu obat-obatan, di mana hidupnya berubah dan meraih kesuksesan berkat seekor kucing yang ditemukannya. Nggak pakai lama, mari kita masuk ke pembahasan filmnya. James Bond, seorang pria yang hidup di jalanan dan mengamen sepanjang hari untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun nasib mujur nggak berpihak kepada James, karena sangat sedikit sekali orang yang memberinya uang. Terkadang ada yang memberinya roti, itu pun roti sisa. James juga tidak memiliki tempat tinggal, makanya dia tidur di sembarang tempat. James sebenarnya memiliki keluarga, namun orang tuanya sudah bercerai. Meskipun sesekali dia bertemu dengan ayahnya, namun karena keluarga barunya malu dengan James yang seorang pecandu obat-obatan, James pun sadar diri dan berusaha untuk hidup mandiri, meskipun harus rela menjadi gelandangan. Gak sedikit orang yang merasa gak nyaman saat bertemu dengan James yang terlihat kumuh. Bahkan karena saking laparnya, James mengais makanan dari tempat sampah dan berharap menemukan sesuatu yang masih bisa dimakan. Sama halnya dengan tempat untuk tidur. Tidak sembarangan James bisa mencari tempat yang nyaman untuk tidur, karena salah-salah dia bisa diusir. Pada sebuah malam yang juga hujan deras, James memakan roti yang ia dapatkan dari hasil mengamen. Baru juga sekali gigit, roti itu malah terjatuh. Tapi karena sangat lapar, James mengambil roti itu dan tetap memakannya. Kemudian datang seorang temannya yang bernama Buzz. Buzz ini juga seorang pecandu obat-obatan. Dia ngajakin James untuk nge-fly bareng. James mengatakan kepada Buzz kalau dia saat ini sedang menjalani pengobatan atau rehabilitasi. James lalu pergi meninggalkannya. Dia masuk ke sebuah restoran untuk membeli makanan. Ternyata duitnya kurang. Sambil memelas, James mengatakan kalau dia belum makan seharian. Si penjual pun tetap nggak peduli. James kemudian menyanyikan sebuah lagu supaya si penjual makanan bermurah hati. Tapi si penjual malah membuang makanannya. Menurutnya lebih baik membuang makanan itu daripada diberikan kepada James. Sepanjang jalan, tanpa sengaja James bertemu dengan Buzz yang lagi duduk di sebuah mobil dan menyuruh James untuk masuk. Di dalam mobil, Buzz menawari James untuk nge-fly. Mereka pun ketiduran di dalam mobil itu. Keesokan harinya, si pemilik mobil datang. Buzz yang kaget segera kabur. Namun, meski digoyang-goyang badannya, James tetap nggak bangun. Akhirnya James dibawa ke rumah sakit. Kemudian ada seorang perempuan mendatangi James. Perempuan ini bernama Val. Val adalah seorang dokter yang membantu proses rehabilitasi James dari kecanduan obat-obatan. Lalu James bertanya apakah gitarnya aman. Tentu saja James khawatir karena gitarnya adalah alat untuk mencari uang sehari-hari. Val mengatakan kalau James itu overdosis, nyawanya bisa terancam kalau dia melakukan hal itu sekali lagi. James meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Kemudian Val meminta James untuk datang ke kliniknya setelah keluar dari rumah sakit. James pun segera datang ke sana. Di klinik itu, Val memberi sebuah resep untuk ditebus di apotek. Selain itu, setiap 2 minggu, James wajib datang ke kliniknya untuk periksa. Val lalu menanyakan apakah ada keluarga yang menghubunginya. James menjawab tidak ada, baik ayah ataupun ibunya. Setelah memberikan gitarnya, Val meminta James untuk menyanyikan sebuah lagu. Adegan ini memiliki pesan. Saat ada teman kita dalam kondisi terpuruk atau seperti James ini, berilah support kepadanya supaya teman kalian itu dapat memiliki nafas lebih panjang saat menjalani ujian. Sebenarnya di dunia ini James itu nggak sendirian, karena di luar sana banyak juga orang yang seperti James, nggak punya tempat tinggal dan harus hidup menggelandang. Sementara itu, Val yang lagi berada di dinas sosial meminta agar James bisa diberikan tempat tinggal sementara saat menjalani rehabilitasi. Awalnya ibu-ibu ini menolak karena James adalah seorang pecandu. Val mengatakan kalau ini adalah kesempatan terakhir James, atau dia akan kehilangan James untuk selamanya. Setelah berhasil meyakinkannya, akhirnya ibu ini mengizinkan untuk memberi James tempat tinggal sementara dengan syarat James tetap menjalankan program rehabilitasinya. James pun pergi ke rumah itu dan sudah ada Val di sana. Meskipun sederhana, setidaknya James tidak tidur di jalanan lagi. Val juga memberinya susu dan sereal. James benar-benar bersyukur atas bantuan Val. Dia berjanji untuk menjalani proses rehabilitasi dengan baik. Malam harinya saat James sedang mandi, dia mendengar ada suara di dalam rumahnya. Dia mengira ada maling yang masuk. Sambil membawa sepatu dan bersiap untuk menyerang, ternyata nggak ada siapa-siapa di sana. Yang ada hanyalah seekor kucing yang kelaparan dan memakan sereal miliknya.
Kucing itu terlihat jinak. Karena merasa kasihan, James mengambil susu dari kulkasnya dan memberi kucing itu susu. James kemudian menggendong kucing itu dan menyuruhnya untuk pulang, karena mungkin saja pemiliknya mencarinya. Kucing itu nggak mau pulang dan James pun membiarkan kucing itu menginap di rumahnya. Kucing yang menggemaskan ini pun naik ke atas kasur dan menemani James. Keesokan harinya, James berkeliling kompleks dan mencari pemilik kucing yang ternyata tidak ada satupun yang merasa memilikinya. James kemudian melepas dan kucing itu pun pergi. Kembali ke aktivitas harian, James pergi ke apotek untuk mengambil obat lalu meminumnya. Setelah itu, James mengamen di depan sebuah toko, namun sialnya karyawan di sana malah mengusirnya. Gak sengaja ayah James lewat. James segera menghampirinya dan menanyakan bagaimana kabarnya. James memberitahu ayahnya kalau saat ini dia ikut program rehabilitasi. Kemudian ibu tirinya datang dan mengajak ayahnya untuk segera pulang. Ibu tirinya ini sepertinya nggak suka dengan James yang seorang pecandu obat-obatan. Bahkan saat James ingin datang di malam Natal pun dia menolaknya. Meskipun ayahnya tidak mempermasalahkan, namun ibu tirinya tetap melarangnya. Ayahnya lalu memberikan James sejumlah uang untuk makan sehari-hari lalu pergi meninggalkannya. Sesampainya di rumah, James menemukan kucing itu di depan rumahnya dalam keadaan terluka. Lalu James menemui perempuan yang lewat di depannya dan bertanya apakah dia tahu siapa pemilik kucing ini. Perempuan itu melihat kucing itu terluka dan menyuruh James untuk masuk. Perempuan ini bernama Betty. Setelah melihat lukanya, Betty mengatakan kalau dia harus disuntik antibiotik supaya tidak terjadi infeksi. James yang mendengarnya menjadi bingung karena biayanya pasti mahal. Dia juga mengatakan kalau ini adalah kucing liar dan bukan kucing miliknya. Betty kemudian mengatakan sepertinya kucing ini memang sengaja mendatangi James. Entah apa alasannya, yang jelas Betty bisa merasakan kalau kucing itu ingin bersama James. Betty mengatakan kalau kucing itu pengen dipanggil dengan nama Bob. Bob? That's what he told me he wants you to call him. Kemudian Betty meminta James ke klinik hewan kenalannya. Di sana tidak dipungut biaya. Betty mengatakan itu sambil bersin-bersin. Ya, karena Betty ini alergi bulu. Sebenarnya hari ini adalah jadwal periksa James. Namun karena kucing itu harus segera diobati, akhirnya James pergi ke klinik hewan yang dimaksud. Saat mendaftar, si petugas bertanya apakah itu kucing liar. Dia juga menawari untuk mematikannya karena populasi kucing liar sangat tinggi dan menganggapnya sebuah wabah. James yang keberatan lalu menolak dan mengatakan jangan, kucing ini punya nama yaitu Bob. Setelah mengambil antrian dan mengantri begitu lama, akhirnya giliran Bob. Setelah selesai, James diminta mengambil obat di depan yang ternyata harus dibayar. Karena duitnya kurang, James pun merelakan uang pemberian ayahnya. Sampai di rumah, James sepertinya kesulitan memberi Bob obat dan malah dicakar. Oi, no, Bob. Dad! What's that? Bob! Akhirnya James meminta bantuan Betty. Dengan sangat telaten, Betty menenangkan Bob dan berhasil memberinya obat. Betty juga mengatakan kalau Bob harus dikebiri demi kebaikannya dan juga mengurangi populasi. Meskipun itu bukan kucing miliknya, James tetap nggak sampai hati bila Bob harus dikebiri. Betty lalu memberikan makanan untuk Bob supaya dia tumbuh sehat. Sambil meminum obat alerginya, Betty mengatakan kalau dia sebenarnya anti obat dan tidak seperti orang di sekitarnya yang begitu banyak pecandu obat. Betty lalu bertanya kepada James apa pekerjaannya. James pun menutupi keadaan sebenarnya dan mengatakan kalau dia adalah seorang musisi. Keesokan harinya, James datang ke klinik Val dan Val pun memarahinya karena dia mangkir jadwal periksa. James mengatakan kepada Val kalau dia harus memeriksakan Bob yang terluka dan menceritakan tentang Betty kenalannya. Val mengatakan kepada James untuk tetap fokus kepada penyembuhannya supaya lebih cepat sembuh. Val menasihati James untuk jangan berpacaran dulu karena hal itu bisa mengganggu proses rehabilitasi. Di rumah, James yang lagi ngalamun sesekali melihat keluar jendela dan dia melihat ada pengedar obat-obatan yang menunggu pembelinya. James tidak tertarik dan memilih makan berduaan bersama Bob. Akhirnya dengan bantuan Betty, Bob berhasil dikebiri. Bob dipasangi kolar di lehernya supaya dia tidak menjilati bagian tubuhnya yang terluka. Seperti biasa, keesokan harinya James pergi untuk mengamen sambil membawa Bob untuk dilepas ke alam bebas. Sepertinya Bob nggak mau pergi dan terus mengikuti James. James lalu berbicara kepada Bob untuk jangan mengikutinya. Orang-orang di sekitar memperhatikannya dengan aneh. James lalu memberitahu orang-orang itu kalau Bob ini adalah kucing pintar dan banyak mengerti. Setelah berhasil membujuk Bob untuk pergi, James lalu naik ke dalam bis. Bob malah berbalik arah menyusul James dan berhasil menemukannya di lantai 2. James yang kaget kemudian menaruh Bob di depannya. Bob terlihat senang dong jalan-jalan sambil memandangi jalanan kota. Kemudian seorang ibu kondektur memberinya sebuah tali agar Bob tidak lari ke sana ke sini.
Karena terlalu aktif, James meminta Bob untuk naik ke punggungnya saja. Orang-orang yang melihatnya menjadi gemas, bahkan ada beberapa orang yang meminta berfoto dengannya. Saat James mulai mengamen, orang-orang menjadi tertarik melihatnya. Jarang-jarang ada pengamen ditemani seekor kucing yang begitu jinak dan juga penurut. Orang-orang pun dengan senang hati memberinya uang. Setelah selesai, James begitu gembira karena dapat banyak duit. Lalu ada ibu-ibu mendatanginya dan mengatakan kalau kucing itu mirip dengan miliknya yang sudah tiada. Ibu-ibu itu mengatakan kalau kucing adalah sahabat terbaik manusia. Sampai di rumah, James merayakannya dengan makan malam bersama Bob. James juga membelikan Bob tali yang baru supaya terlihat lebih profesional. Keesokan harinya, saat hendak pergi mengamen, dia berpapasan dengan Betty yang akan melakukan demo. Betty ini ternyata adalah seorang aktivis penyayang binatang. Lalu datang Buzz yang ternyata diam-diam mengikuti James. Buzz mengajaknya nongkrong dan meminta bantuan James. James lalu memberinya uang dengan syarat harus dibelikan makanan. Hari ini pun James mendapat banyak penonton. Setelah selesai, ibu-ibu yang pernah bertemu dengannya memberi Bob sebuah shawl untuk dipakainya. Di perjalanan pulang, dia bertemu dengan Betty dan mengajaknya makan malam. Tapi Betty malah menawari masakannya dan makan di rumah saja. Betty adalah seorang vegetarian, makanya dia hanya masak sayuran. Sambil ngobrol ke sana ke sini, mereka pun menjadi semakin akrab. Karena belum kenyang, James lalu pergi ke minimarket membeli makanan untuk dirinya dan juga membelikan makanan untuk Bob. Pria yang lagi mabuk cinta ini juga membelikan seikat bunga untuk Betty. Di tengah jalan, dia malah menemukan Buzz tergeletak di jalan. Sepertinya Buzz overdosis karena memakai obat-obatan terlarang. Meskipun sudah dibawa ke rumah sakit, sepertinya nyawa Buzz tetap tidak dapat ditolong. Di rumah, Betty bercerita kalau dia memiliki saudara yang sangat disayanginya, namun meninggal karena kecanduan obat. Sejak itulah Betty tidak menyukai para pecandu obat. Betty sendiri pindah ke sini juga karena ingin merasa dekat dengan saudaranya. Saat jadwal periksa di klinik, James ingin menghentikan pengobatannya, namun Val melarang karena James belum siap. Kemudian, Val meminta James untuk datang kembali padanya setelah liburan Natal. James kemudian merayakan malam Natal bersama Betty. Mereka terlihat senang dan bernyanyi bersama. Pasangan ini pun menjadi semakin akrab. Lalu pada suatu malam, James datang ke rumah ayahnya untuk merayakan malam tahun baru bersama. Di dalam rumah, tiba-tiba adiknya pada berantem. Biasa anak kecil. Bob yang ketakutan turun dan lari ke sana kemari. Ibu tirinya melihat kekacauan itu menjadi marah. Setelah berhasil menangkap Bob, James pun segera pergi dari sana. Keesokan harinya, James mengamen seperti biasanya, tentu saja ditemani oleh Bob. Kemudian seseorang yang membawa anjing datang untuk membuat rusuh. Perkelahian pun gak terhindarkan. Petugas keamanan di sana segera menghentikannya dan menangkap James. Val pun datang untuk menjamin kebebasannya. Karena kejadian itu, James dilarang mengamen selama 6 bulan. James kepikiran Bob dan menanyakan di mana Bob berada. Sementara itu, Val mengetahui kalau dia tidak lagi minum obatnya. Val lalu menyuruh James untuk segera ke apotek dan menebus obatnya. Sementara itu, dia akan pergi untuk mengambil Bob. Di apotek, James segera diberi obat lalu meminumnya. Gak sengaja di belakangnya ada Betty yang melihat James. Betty menjadi shock dan marah karena James selama ini sudah berbohong kepadanya. Yeah, I'm on the methadone program, yeah, but I haven't used... Karena dilarang mengamen, James lalu mencoba untuk berjualan majalah. Namun ada syaratnya, James tidak boleh berjualan di wilayah penjual lain atau dia akan dihukum. Kemudian karyawan di sana akan memotret James dan mengatakan tidak boleh menggendong hewan. James mengatakan kalau Bob itu bukan peliharaannya, namun asisten pribadinya. Seperti biasa, bagi pasangan tak terpisahkan, Bob selalu ikut kemanapun James pergi. Saat berjualan majalah bersama Bob, orang-orang menjadi gemas melihatnya. Mereka mengajak berfoto bersama, tapi dengan syarat mereka harus membeli majalahnya. Lalu datang seorang wartawan dari sebuah surat kabar ingin meliput James. James lalu berpose bersama Bob sebelum wartawan itu memotretnya. Saat James berjalan melewati wilayah jualan orang lain, ada seseorang memanggil James. Orang itu memanggilnya Pak, karena nggak merasa, James pun mengabaikannya. Ternyata bapak-bapak itu ingin memotret James bersama kucingnya. Dia juga ingin membeli majalah dari James. Karena bukan di wilayahnya, James tidak ingin menjualnya. Namun mereka memaksanya dan memberinya uang. Karena itu penjual lain melaporkannya dan James dihukum tidak boleh berjualan selama 1 bulan. Karena nggak ada pemasukan, mau nggak mau James harus ngirit dan makan seadanya. Kemudian Bob kesana kemari mengeong karena lapar. Akhirnya James nekat untuk mengamen meskipun ada resikonya.
Betty yang melihat itu memperingatkan James bagaimana kalau dia ditangkap. Mereka menjadi berantem di jalanan. Meskipun Betty udah kecewa dengan James, nggak sengaja Betty keceplosan kalau dia sebenarnya menyukai James. Lalu dia pun pergi. Setelah 1 bulan berlalu, James kembali berjualan majalah. Saat berjualan itu, datang seorang ibu-ibu bersama anaknya. Dia bermaksud untuk membeli Bob. Tentu saja James tidak memberikannya, karena Bob adalah sahabatnya. Wanita itu menjadi marah, mereka beradu mulut dan menjadi tontonan orang. Bob yang ketakutan karena ada anjing menggonggong di sebelahnya, loncat dari pangkuan James kemudian kabur dari sana. Karena Bob berlari dengan kencang, James pun kehilangan jejaknya. Sehari semalam James mencarinya dan tetap tidak menemukannya. Bahkan saat bertemu dengan Val, hanya Bob yang dia pikirkan. Karena sudah 2 hari Bob hilang. Ya mau dibilang apa, James begitu menyayangi Bob karena hanya Bob sahabat satu-satunya yang bisa memahami perasaannya. Kemudian di sebuah tempat penerbitan buku, ada seseorang menunjukkan surat kabar yang berisi berita tentang James dan Bob kepada temannya. Lalu dia menunjukkan video kebersamaan James dan Bob di YouTube dan sosmed lainnya yang view-nya mencapai jutaan. Kemudian mereka kepikiran apakah mungkin kebersamaan mereka bisa menjadi sebuah buku. Pada suatu malam, James yang masih sedih menemukan Bob sudah pulang dan berada di dapur. Karena begitu senang, James langsung memeluk Bob. Akhirnya saat jadwal periksa, Val mengatakan kalau James sudah siap untuk berhenti dari pengobatannya. Val kemudian memberitahu saat berhenti minum obat rasanya akan sangat menyakitkan selama beberapa hari. Hingga akhirnya James benar-benar terbebas dari obat. James kemudian bercerita kepada Val banyak hal-hal menyenangkan yang dia lewati selama bersama Bob. Dan meyakinkan Val kalau James pasti berhasil melewatinya karena ada Bob yang setia menemaninya. Lalu di rumah, James memberitahu kepada Betty kalau dia sudah berhenti dari pengobatannya dan akan memulai proses penyembuhan. Betty yang mengetahui itu akan membantu James untuk membawakan makanan untuknya. James yang sudah berhenti minum obat di dalam rumahnya mulai merasakan tanda-tanda kesakitan. Ya, perlu diketahui saat orang itu berhenti minum obat rehabilitasi akan ada efek sakit luar biasa selama beberapa hari yang mirip-mirip gejala sakau. Namun jika berhasil melewatinya, ada kemungkinan besar sembuh dan tidak bergantung lagi pada obat-obatan itu. Untung aja ada Bob yang selalu setia menemaninya. Setelah beberapa hari kesakitan, akhirnya pada suatu pagi, James bangun dan merasa segar. Di klinik, Val juga mengucapkan selamat kepada James yang udah berhasil. James kemudian memeluk Val dan mengucapkan terima kasih, berkat dirinya dia bisa sembuh. Saat kembali ke rumah, Betty yang melihatnya pun juga ikut senang. Sepertinya Betty ini mau pindahan. Ya, ternyata Betty ingin pulang ke rumah orang tuanya. Meskipun begitu, dia memberikan alamat dan nomor teleponnya. Yang ternyata nama Betty sebenarnya adalah Elizabeth. Betty juga memberitahu kalau tadi ada seseorang yang meninggalkan pesan untuk James dari sebuah tempat penerbitan buku. Setelah pamitan dengan Betty, James pun segera pergi ke sana. Ternyata mereka ini bermaksud meminta James untuk menceritakan kisah hidupnya ke dalam sebuah buku, tentu saja bersama Bob. Mereka juga akan membantu James jika James membutuhkan sesuatu. Setelah dari sana, James pergi ke rumah ayahnya dan memberitahunya kalau dia sudah bersih. Dan meminta maaf kepada ayahnya. James juga tidak menyalahkan ayahnya yang sudah melupakannya. Kemudian ayahnya memberikan foto James saat masih kecil. Ayahnya sebenarnya tidak melupakannya, hanya saja dia tidak tahu harus berbuat bagaimana. Dan ayahnya lah yang seharusnya meminta maaf kepada James. Kemudian ibu tirinya dari dalam memanggilnya, dan dengan bangga ayahnya menjawab, I'm talking to my son and my grandson. Setelah sampai di rumah, James yang sudah mendapatkan peralatan untuk menulis, segera memulainya ditemani Bob kucing kesayangannya. Karena tidak memiliki pengalaman menulis, James pun bingung harus mulai dari mana. Yang dia lakukan hanya mencoret-coret di atas kertas lalu membuangnya ke sana kemari. Pada akhirnya, sebuah buku yang berjudul A Street Cat Named Bob berhasil dia selesaikan. Penjualan buku itu meledak di pasaran dan langsung menjadi bestseller. Saat jumpa pers, orang-orang yang dia kenal pun datang. Di sana ada Val, ayahnya termasuk Betty yang datang untuk memberikan selamat. James kemudian memulai pidatonya bersama Bob yang ada di sampingnya. James bercerita saat kesulitan menulis bukunya, seseorang teman memberitahunya mulailah dengan menulis kalimat, semua orang memiliki kesempatan kedua. Ya, meskipun tidak semua orang bisa mendapatkannya. Untung saja James mendapatkan dukungan dari orang-orang yang menguatkannya untuk menjalani kehidupan. Namun semuanya menjadi lebih indah saat Bob hadir dalam kehidupannya yang bisa membuatnya mengerti arti kehidupan hingga akhirnya meraih kesuksesan.
Setelah sukses, James akhirnya membeli sebuah rumah dan meninggalkan rumah bantuannya. Selain itu, James bersama Bob melalui kampanyenya meningkatkan kesadaran terhadap tunawisma, kegiatan amal, dan juga penyayang hewan. Bob dan James adalah sahabat yang tak terpisahkan. Bob tetap menaiki pundak James kemanapun dia pergi. Hingga pada suatu hari di bulan Juni 2020 adalah hari paling menyedihkan untuk James. Bob pergi meninggalkan James untuk selamanya. Selamat jalan, Bob. Pesan dari film ini adalah, sayangilah hewan, terutama kucing. Kucing adalah salah satu hewan istimewa dan sahabat terbaik untuk manusia. Yang kedua, jangan pernah mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Sekali kecanduan, sulit untuk lepas darinya. Bagaimana? Sudah tahu kan keistimewaan tentang kucing? Film ini adalah buktinya. Itulah alur cerita film A Street Cat Named Bob. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu buat kalian, dan salam.